Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini dan di hari-hari selama bulan Ramadan ini, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kita juga melakukan salah satu amalan doa, yaitu kepada Allah untuk memberikan kita kesehatan dan afiah. Kenapa? Karena menurut ramalan BMKG untuk tahun 2026 ini, prevalensi atau tingkat kejadian curah hujan itu lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, sehingga diprediksi di bulan Ramadan ini banyak peserta Ramadan itu banyak yang kena sakit ispa atau batuk pilek. Tentu kalau misalnya sampai sakit akan berpengaruh kepada kualitas ikut menyelenggarakan kegiatan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka kita semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah berilah kami kesehatan, sebagaimana doa yang pernah diajarkan oleh para ulama ketika menjelang sampai memasuki sampai akhir bulan Ramadan, yaitu ada kalimat wasalim lana Ramadan, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan selama dalam bulan Ramadan. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang perlu kami sampaikan bahwa ternyata kita itu tidak hanya minta sehat, tapi juga harus minta afiah. Jadi sehat wal afiat itu sering kita menganggap punya pengertian yang sama, padahal sehat dan wal afiat itu beda. Kalau sehat itu konotasi atau orientasi pemahamannya itu pada aspek lahiriah, pada aspek jasmani. Tapi kalau afiah adalah bentuk segala sesuatu yang mencakup perlindungan dari Allah. Entah itu kita diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan terhadap keluarga, harta dan sebagainya, termasuk menjaga hati ini. Makanya kenapa Rasulullah SAW jauh-jauh hari itu sudah mengenalkan konsep afiah ini kepada kita, dan para ulama memberikan tuntunan berdasarkan sunnah. Kita diberikan keteladanan oleh Rasulullah berzikir pagi dan petang. Salah satu zikir pagi dan petang itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami maafmu dan berikanlah kami afiah, ya, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dini wa ahli wa mali. Ya Allah, berikanlah kami maafmu dan berikanlah kami afiah terhadap urusan agama kami, kepada keluarga-keluarga kami dan harta-harta kami. Di sini kita memahami akhirnya antara sehat dan afiah itu beda pengertian. Makanya kalau ada orang yang sehat tapi tidak mempunyai afiah, dia tidak mendapatkan afiah, maka jangan heran kalau kita lihat di rumah sakit jiwa, banyak di antara mereka yang sehat secara fisik, tetapi mereka tidak mengalami kesehatan jiwa. Makanya dinamakan tidak mendapatkan afiah. Makanya tidak jarang kita melihat ada orang yang badannya sehat tapi pikirannya terganggu, ketenangan hatinya terganggu, tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah,
saya kemarin sempat membaca sebuah literatur tentang farmakologi. Saya mencari ilmu tentang obat yang namanya lansoprazol. Saya membaca itu ternyata baru ditemukan sekitar tahun 65. Padahal obat-obat yang lain ya, itu jauh dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu seperti Louis Pasteur dan sebagainya di era abad ke-18 19. Nah, ternyata selama ini pengobatan modern kedokteran itu mengemandang kesehatan itu dari aspek fisik, dari jasmani. Jadi ketika obat lansoprazol itu ditemukan itu gara-gara ada orang yang mengalami sakit tapi disebabkan karena gangguan psikologis, karena mikir, karena stres, sehingga akhirnya menurunkan tekanan, menurunkan kualitas imunitas kekebalan tubuh, sehingga akhirnya muncullah obat untuk menekan aspek psikologis. Nah, ini namanya akhirnya muncul istilah psikosomatis. Jadi psikosomatis itu kondisi psikis, kondisi kejiwaan yang bisa mempengaruhi aspek jasmani ya. Karena kepikiran, karena stres akhirnya jatuh sakit. Makanya mungkin jenengan tahu Pak Teguh ya Pak, yang jamaah kita yang jualan es itu pernah cerita ke saya. Kebetulan istrinya kan di Ciwi, di bagian keuangan, sering stres mikirkan laporan. Istriku punya riwayat sakit mah, tak kasih Promax, tak kasih tak kasih ranitidin, nggak sembuh. Terus saya bilang, loh Pak, apakah punya riwayat stres? Punya. Ya berarti obatnya gak cocok, saya bilang gitu. Ranitidin itu menghambat asam lambung, ya, menghambat produksi asam lambung, tapi kerjanya di lambung, di lokal situ. Kalau antasida seperti Promax dan sebagainya itu menetralkan asam lambung dan kerjanya di lokal, di lambung saja. Nah, kalau orang-orang yang kena gangguan asam lambung karena stres, ya, cocoknya dikasih lansoprazol karena apa? Menghambat reseptor penghasil asam lambung di otak. Begitu ketika Pak Teguh ganti obatnya untuk istrinya, diganti lansoprazol, ternyata cocok. Nah, ini menunjukkan bahwa afiah itu tidak hanya mencakup kesehatan secara fisik, tetapi juga secara kejiwaan, secara kepribadian. Makanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, afiah ini cakupannya lebih luas, termasuk keselamatan, perlindungan dari Allah dari ujian musibah, ya. Termasuk kemudian kita dijaga hidayah kita oleh Allah, itu termasuk afiah. Maka kalau kita ini berdoa, jangan lupa menyematkan kalimat atau kata afiah di dalamnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu keberkahan rizki dan berikanlah afiah di dalamnya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya itu pernah melihat tayangan YouTube dari salah seorang ustadz ya, yang beliau ini termasuk terkenal, yaitu Ustadz Omar Mita. Di dalam video itu beliau menyampaikan kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu pernah berdoa, ya Allah, aku ingin menghafalkan hadis. Berikan aku kelonggaran waktu ya Allah. Berikanlah aku waktu luang sehingga aku bisa menghafalkan hadis. Kebetulan kita tahu Imam Ahmad bin Hambal ini salah seorang ulama ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya ada Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim, ya, Imam Abu Dawud. Nah, salah satunya yang masyhur adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi akhirnya Allah ini mengabulkan permintaan Imam Ahmad. Berdoa, ya Allah, berikan aku keluang waktu, berikanlah aku kelonggaran waktu untuk dapat menghafalkan hadis. Ternyata Allah mengabulkan. Tetapi Imam Ahmad mampu menghafalkan hadis di waktu luangnya. Tapi apa? Waktu luang di balik jeruji penjara. Rupanya Imam Ahmad ini pernah mengalami fitnah, sehingga akhirnya oleh penguasa saat itu dia dimasukkan, dihukum di penjara selama bertahun-tahun. Lalu akhirnya Imam Ahmad ini mengatakan, ya aku ternyata lupa, waktu itu aku tidak minta afiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kalau kita ini berdoa, kalau kita ini tidak menambah dengan kata afiah,
maka kita dikabulkan, tapi di satu sisi kita akan mengalami suatu hal yang gak enak. Nah, Ustadz Umar Minta itu juga menyampaikan kisah yang kedua. Di Arab Saudi, di Tanah Suci itu ada seorang wanita yang berdoa kepada Allah ketika tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Ya Allah, aku mohon kepadamu berilah aku uang cash 300.000 real. Ya, uang cash 300.000 real secara tunai. 7 kali keliling Ka'bah itu doa itu terus, tidak ada permintaan yang lain. Dan akhirnya beberapa tahun Allah membayar kontan permintaan wanita tersebut. Dikabulkan doanya oleh Allah, wanita itu mendapatkan uang tunai sebanyak 300.000 real seperti yang dia minta. Tapi coba, bagaimana caranya Allah mengabulkan? Ternyata uang cash 300.000 real yang diinginkan itu dibayarkan lewat dana atau kompensasi atas pembunuhan putranya. Rupanya sang wanita ini punya seorang putranya adalah korban pembunuhan, dan di Arab Saudi menerapkan hukum pengadilan yang secara syar'i menerapkan namanya qisas, dan apabila keluarga pembunuh, keluarga yang korban pembunuhan ini memaafkan, maka keluarga dari pembunuh ini harus membayar diat denda, dan denda yang dibayarkan sebesar 300.000 real. Bayangkan, Allah membayar kontan keinginan wanita ini ya, dengan jumlah yang dia inginkan sebanyak 300.000 real, tapi dengan cara apa? Harus melewati pembayaran dana kompensasi atas pembunuhan putranya. Dan rupanya wanita ini lupa, tidak minta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, makanya kalau kita meminta kesehatan kepada Allah, jangan lupa katakanlah, ya Allah, aku mohon kepadamu sehat dan walafiat. Atau misalnya kalau kita ini bekerja mencari rezeki, ya Allah, iringilah pekerjaanku ini dengan afiat. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kesejahteraan kepada keluargaku, dan berikanlah afiat. Karena apa? Afiat itu ternyata lebih kita butuhkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan, salullahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairum minal afiyah. Mohonlah ampunan kepada Allah setiap saat, setiap waktu, dan mintalah kepada Allah supaya engkau diberikan afiah. Karena apa? Karena tidak ada pemberian yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karunia yang senantiasa diiringi dengan afiah. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, afiah itu sifatnya luas, termasuk keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari Allah, dengan dijaganya hidayah kita ya, dengan dijaga keluarga kita. Sebagai contoh misalnya ada seorang ibu itu pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku jalan menuju surga, mudahkanlah jalan menuju surga. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan apa? Dia kebetulan punya anak satu-satunya, anak mahal dan anak tunggal. Ketika anaknya itu usia di bawah usia TK, balita katakanlah ya, meninggal dunia ya. Rupanya Allah menjadikan sebab anaknya meninggal dunia ini menjadikan dia mendapatkan surga. Karena apa? Karena kalau ada anak yang meninggal di usia masih kecil, belum balik, maka itu dijadikan oleh Allah pintu surga untuk orang tuanya. Dan rupanya ibu ini lupa minta afiah. Mungkin kalau dia meminta afiah, dia akan diberikan jalan surga yang lain, yang lebih membuat kita hidup lebih bahagia. Bisa jadi apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, mungkin kita ini sering susah, gelisah, tidak tenang dalam hidup kita, mungkin karena kita tidak meminta afiah. Maka mintalah afiah pada Allah atas setiap doa dan permohonan yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita dalam menjalani ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan dengan afiah itu akhirnya menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.